Oke, baik semuanya, selamat malam. Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Nah, teman-teman, seperti biasa ya, hari ini, malam ini kita akan belajar ya mengenai manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan. Nah, untuk malam hari ini cukup menarik ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai program kehamilan, kemudian seksualitas, dan malam hari ini kita akan membahas mengenai salah satu penyakit yang sering terjadi pada pria, terutama pria di atas 50 tahun. Kira-kira apa ya? Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya, yaitu prostat. Ya, nah teman-teman nanti seperti biasa Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Selama Dokter Winda menjelaskan, teman-teman bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Baik, saya izin untuk memanggil Dokter Winda dulu ya. Dokter Winda, selamat malam. Halo dok. Oke, sebentar ya. Halo dokter. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam dok. Sudah siap ya dok ya? Sudah. Oke, baik dok. Untuk malam hari ini, temanya yaitu cocoa flavanol untuk prostat ya dok ya. Nah, ini teman-teman bisa mendengar penjelasan dari Dokter Winda dan nanti setelah Dokter Winda selesai menyampaikan materinya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan dok. Oke, sebentar ya. Oke, thank you di. Semangat pagi, selamat malam teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat ya semuanya ya. Oke, hari ini saya mau bawain materi sama nih kebetulan sama hari Selasa kemarin, yaitu adalah tentang benign prostate hyperplasia atau mungkin biasanya teman-teman kenalnya tuh dengan prostat doang namanya. Kalau pada bilangnya sakit apa prostat, prostat. Nah, ini nih nama penyakit sebenarnya nama lengkapnya itu adalah benign prostate hyperplasia. Nah, apa sih sebenarnya penyakit ini? Yuk kita bahas. Slide. Nah, benign prostate hyperplasia atau disingkat BPH atau biasa kita sebutnya dengan prostat aja, itu sebenarnya adalah suatu kondisi yang menyebabkan terjadinya pembengkakan terutama pada kelenjar prostat. Nah, di sini mungkin ada beberapa juga yang belum tahu ya, kelenjar prostat itu sebenarnya gunanya buat apaan sih? Nah, jadi kelenjar prostat itulah yang berperan teman-teman untuk mengeluarkan atau memproduksi yang namanya itu semen. Semen itu nanti perannya adalah sebagai makanan dari sperma gitu. Jadi bukan prostat yang memproduksi sperma ya, bukan. Sperma itu tetap diproduksi sama testis. Nah, tapi makanan bekalnya si prostat, sorry, bekalnya si eh, apa ini namanya? Bekalnya si sperma untuk keluar dari organ reproduksi pria itu disediakan oleh si prostat ini dalam bentuk semen gitu. Nah, prostat ini juga bisa mengalami pembengkakan. Sebenarnya sih kalau dia bengkak ini sebenarnya termasuk dalam suatu kategori tumor yang jinak sih ya. Jadi sebenarnya sih tidak berbahaya-berbahaya amat. Cuman sayangnya karena posisinya ini tuh bisa mengganggu ya, di mana posisinya itu letaknya adalah menjepit saluran kencing. Otomatis yang berhubungan dengan kencing-kencing ini bisa jadi terganggu deh ya. Aliran urin jadi nggak lancar, buang air kecil juga bisa terasa sampai nggak tuntas akibatnya. Nah, ini biasanya baru muncul masalahnya terutama pada pria di atas usia 50 tahun. Slide. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada dua gambar. Versi yang normal itu yang sebelah kiri, ya. Itu prostat yang normal. Kalau prostatnya masih normal, masih bagus, ukurannya masih kecil, itu dia nggak bakalan menjepit saluran kencing yang ada di tengahnya. Jadi kalau seperti ini,
urinasinya juga jadi lancar ya. Kalau kencing lancar, urinnya keluarnya gampang. Nah, tapi kalau misalnya prostatnya membesar, seperti gambar yang sebelah kanan, teman lihat itu dia udah mulai bengkak-bengkak. Nah, dia mulai menekan nih, dan sayangnya dia menekan nggak cuman keluar aja ke arah luar, tapi juga termasuk ke arah dalam, sehingga ini bisa menjepit saluran kencing di tengahnya. Bahkan kadang-kadang nggak cuma saluran kencing di tengahnya aja, tapi juga termasuk menekan saluran kandung kemih yang di atasnya. Makanya dari sinilah nanti yang mengakibatkan sudah mulai nih ya gejala-gejalanya yang berhubungan dengan urinasi tadi ya. Mulai dari kencing yang nggak lancar atau bahkan jadi sering kencing. Slide. Nah, ini dia ya, timbul gejala-gejalanya terutama yang tadi ya berhubungan dengan buang air kecil ya. Kencingnya tuh jadi lebih sulit buat keluar, terutama pas awal-awal. Jadi kadang-kadang tuh kalau mau pipis gitu ya, itu harus agak mengejan, harus agak ngeden dulu baru bisa keluar urinnya. Dan itu pun urinnya juga nggak keluarnya lancar. Itu keluarnya biasanya juga lemah atau bahkan juga tersendat-sendat. Kadang-kadang sampai di akhirnya tuh nggak langsung plong habis, tapi menetes urinnya. Makanya kadang-kadang ada rasa tuh seperti kayaknya belum belum pol deh kencingnya. Kayaknya masih belum selesai gitu ya, belum selesai, belum beres, masih ada yang eh masih pengen pipis lagi gitu, tapi nggak bisa keluar. Dan ini sebenarnya terutama yang akan paling terganggu adalah kalau kejadiannya itu di malam hari. Malam-malam hari ini yang jadi sering-sering kencingnya. Padahal malam hari kan kita udah tidur ya, dan ini kan jadi akan sangat mengganggu sekali. Slide. Nah, seperti tadi saya katakan, BPH itu sendiri, pembesaran prostat itu sendiri sebenarnya sih bukan penyakit yang berbahaya ya. Tapi kalau dia sudah sampai di tahap komplikasi, ini juga jadi masalah. Jadi sebenarnya dia akan sangat bermasalah pada saat dia sudah mulai berkomplikasi. Nah, komplikasinya apa saja? Yaitu dia sudah mulai jangankan buang air kecilnya terganggu. Bisa sampai nggak bisa buang air kecil. Jadi benar-benar nggak bisa kencing gitu ya, benar-benar ketutup. Terus dan ini pun karena tertutup itu kan terbendung ya, di mana sebenarnya kan urin itu juga adalah kotoran, ya kan? Dan ini bisa berpotensi menimbulkan infeksi, ya infeksi saluran kemih. Selain itu juga ini bisa mengakibatkan juga kerusakan pada kandung kemihnya sampai ke ginjal karena istilahnya tenggelam gitu ya. Karena kan urinnya nggak bisa keluar, terbendung terus, dan ini bisa naik sampai ke atas, sampai ke ginjal, dan itu bisa sampai merusak ginjal juga. Dan juga bisa menyebabkan batu kandung kemih. Slide. Nah, sebenarnya sih paling enak sih dicegah. Dan pencegahan di sini sebenarnya bukanlah pencegahan supaya prostatnya nggak membesar ya. Memang prostat itu akan membesar kok. Cuman yang di sini dicegah utamanya adalah jangan sampai si pembesaran dari prostat ini menjadi komplikasi, alias jangan sampai pembesarannya itu jadi terlalu besar sampai mengganggu kualitas hidup. Caranya gimana? Pada dasarnya kita jaga pola hidup yang sehat tentunya ya. Mulai olahraga yang teratur. Nah, olahraga yang teratur ini sebenarnya nggak perlu harus olahraga berat, olahraga ringan-ringan aja yang penting rutin ya, seperti jogging, jalan kaki ya, setengah jam, kalau bisa 1 jam lebih bagus, apalagi kan sambil kena matahari ya, itu bagus banget kalau bisa dirutinkan. Lalu juga kurangi deh kalau bisa stop konsumsi minuman keras karena walau bagaimanapun minuman keras itu kan radikal bebas sifatnya adalah merusak sel dan dia juga bisa merusak sel prostat juga ya bisa merusak sel prostat di mana akibatnya prostatnya bisa membengkak lebih cepat membengkaknya. Selain itu juga kalau seandainya nih kadang-kadang kita sering bertambahnya usia kan udah mulai nih ada obat-obat rutin ya kan, obat-obat rutin, obat minum sudah mulai ada minum-minum obat-obatan. Nah, ini juga diatur nih obat-obatan nih ya konsumsinya. Terutama mungkin obat-obatan yang punya efek bikin kencing-kencing contohnya. Nah, itu mungkin dihindari untuk dikonsumsinya pada malam hari. Mungkin konsumsinya pagi aja atau siang supaya kencing-kencingnya pas pagi atau siang aja, jangan malam hari.
Dan juga kalau memang apa namanya kita minum obat, makan juga kalau bisa itu jangan terlalu mepet sama waktu tidur ya. Kalau bisa terakhirnya itu minum itu 2 jam deh, ya 2 jam sebelum tidur. Ya, setelah itu jangan minum apa-apa lagi. Karena apa? Biar sempat kita kencing dulu sebelum tidur. Gitu ya, supaya kalau seandainya kita minumnya tepat sebelum tidur, yang ada nanti kita akan terbangun lagi untuk kencing. Dan itu tentunya sangat tidak nyaman ya. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita yaitu Coco Flavanol. Ada varian original, DTM liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, tentunya kita akan ngomongin soal polifenol ya. Polifenol itu kan sebenarnya terkenal akan manfaatnya sebagai antioksidan. Nah, tapi untuk flavanol itu sendiri, ternyata dia nggak hanya itu manfaatnya. Valvano sendiri ditemukan ternyata dia juga punya manfaat klinis yang berfungsi untuk fungsi kardiovaskular. Jadi ternyata dalam jangka waktu yang relatif pendek, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Di mana ini akan membantu sekali dalam membuat aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi tentunya nggak begitu gampang ya untuk mendapatkan manfaat ini karena biasanya bubuk kokoa eh, yang harusnya mengandung flavanol itu di bubuknya itu sudah tidak ada atau bahkan mungkin hanya sedikit sekali saja mengandung flavanolnya karena memang proses pengolahan bubuk kokoa sendiri juga biasanya menghancurkan kadar flavanolnya. Makanya nih dibutuhkan metode khusus untuk bisa mendapatkan bubuk kokoa dengan kandungan flavanol yang tinggi. Slide. Nah, di sini ada nih teman-teman penelitiannya ya. Didapatkan dari National Library of Medicine ya. Ternyata pemberian bubuk Acticoa dengan dosis 48 miligram per kilogram berat badan per hari itu bisa secara signifikan efektif dalam mengurangi pembesaran prostat yang sudah terjadi ya dengan cara mengurangi kadar serum dihidrotestosteronnya dan juga rasio ukuran dari prostatnya. Dan ini sebenarnya kalau yang dikurangin dihidrotestosteron itu tidak hanya pembesaran prostat saja yang juga bisa dikurangi ya, tapi juga termasuk bisa mengurangi kebotakan juga. Slide. Slide lagi. Nah, tidak hanya ada flavanol aja, tapi juga ada kandungan-kandungan lain juga yang bisa mendukung kesehatan seperti secara keseluruhan ya. Seperti ini ada Centella asiatica. Centella asiatica itu bagus sekali teman-teman. Tidak hanya untuk antioksidannya aja yang bagus, tapi dia juga punya efek anti peradangan atau anti inflamasi yang bagus banget. Di mana peradangan pun, terutama untuk kasus seperti ini ya, kasus prostat seperti ini, juga bisa membantu untuk mencegah kerusakan pada sel-sel prostat. Lalu juga ada black garlic. Nah, black garlic ini mungkin teman-teman juga sudah lumayan familiar ya dengan black garlic, di mana dia itu eh, versi fermentasi dari bawang putih. Ya, dia ini punya kemampuan antioksidannya yang berkali lipat lebih besar dibandingkan versi bawang putihnya. Dan tentunya dia karena punya kemampuan antioksidan yang sebesar itu, sehingga dia punya manfaat itu juga jauh lebih besar juga ya. Nggak hanya sekedar untuk kontrol eh, kolesterol, kontrol tekanan darah, gula darah, tapi bahkan sering sekali digunakan dalam mengatasi kanker, tumor, miom, termasuk juga bisa membantu juga dalam mengatasi stroke, Alzheimer, dan Parkinson. Slide. Lalu juga ada vitamin B7 atau biotin, di mana dia berperan terutama dalam pembakaran atau metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, di mana memang sering sekali ini juga menjadi salah satu masalah kita seiring bertambahnya usia. Ya, keefektifan dalam metabolisme tubuh itu juga semakin menurun ya, di mana tentu ini juga akan berpengaruh juga dengan tenaga atau energi yang dihasilkan.
Lalu juga ada vitamin C, di mana vitamin C tentu banyak yang udah tahu deh ya manfaatnya untuk menjaga daya tahan tubuh. Tapi kenapa kok bisa sih dia menjaga daya tahan tubuh? Karena dia berperan terutama dalam menjaga struktur kolagen, di mana ini merupakan struktur pembangun dinding sel tubuh kita. Di mana dinding yang kuat itu bisa melindungi yang di dalamnya. Di dalamnya ada apa? Ada inti sel yang mengandung DNA kita. Jadi kalau kita punya dinding sel yang kuat, maka DNA kita juga akan terlindungi. Selain itu juga kita tambahkan lagi dengan cysteine untuk ekstra antioksidannya lagi, untuk ekstra protection kepada tubuh terhadap kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Slide. Nah ini nih teman-teman, untungnya perusahaan kita itu Berkelbot udah ketemu gimana nih caranya bisa punya bubuk kokoa yang tinggi akan flavanol. Nah, mereka akhirnya punya eh, ketemu nih proses metode pengolahan biji kakao, di mana proses tersebut telah dipatenkan dan karena telah terbukti ya dapat mempertahankan hingga 80% kadar awal flavanolnya. Dan ini memang tidak sama ya, tidak sama dengan produk-produk bubuk-bubuk kokoa yang lainnya karena memang beda sekali prosesnya. Dan bahkan bubuk kokoa yang diproses dengan metode yang sudah mereka patenkan ini telah diberi brand Acticoa dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, ini makanya nih ada studi klinisnya. Tadi kan sebelumnya kita udah lihat ya dari National Library of Medicine itu ada studi klinisnya tentang penggunaan Acticoa untuk terapi prostat. Nah, di sini memang studi klinisnya bahkan sudah dipatenkan ya. Jadi memang Acticoa tersebut itu bermanfaat untuk terapi masalah prostat termasuk menurunkan resiko kanker prostat juga. Slide. Nah, lalu ada studi klinis lain ya, ini yang secara umum fungsi dari Cocoa itu sendiri untuk fungsi endotelium dan juga nitric oxide. Jadi ternyata dengan konsumsi flavanol dalam 4 minggu, ini bisa membantu untuk meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide yang lebih baik. Di mana kalau nitric oxide-nya cukup, ini akan membuat aliran darah kita tuh jadi lebih lancar. Slide. Nah, lalu kita bahkan sudah punya klaim kesehatan yang sudah di-approve atau disetujui oleh EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan bahwa Cocoa ini membantu menjaga elastisitas pembuluh darah untuk memberikan kontribusi kepada aliran darah yang lebih normal. Sedangkan FDA mengatakan bahwa kokolfefanol itu bisa membantu untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Tentunya EFSA dan FDA bisa mengeluarkan klaim tersebut berdasarkan hasil penelitian. Dan hasil penelitian tersebut menyatakan untuk bisa mendapatkan hasil yang diklaim tersebut itu harus minimum konsumsinya adalah 200 mg flavanol setiap hari. Slide. Slide. Nah, jadi kalau kita mau rangkum manfaat dari kokolfefanol memang utamanya adalah untuk kardiovaskular ya, meningkatkan fungsi kardiovaskular mulai dari tekanan darah, kadar gula darah dan juga kolesterol. Tapi nggak cuman itu, karena flavanol sendiri merupakan punya manfaat sebagai antioksidan, jadi otomatis dia juga bisa membantu juga nih untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk DTM liquid ini mungkin lebih rekomen terutama kepada teman-teman yang punya masalah kardiovaskular juga ya. Jadi punya hipertensi, punya hiperkolesterol, atau bahkan mungkin punya ada riwayat stroke, ada masalah jantung, dan juga bahkan punya diabetes, itu rekomen banget untuk konsumsi DTM liquid ini. Karena DTM liquid ini gabungan dari kokolfefanol, Centella asiatica, dan juga black garlic. Jadi fungsinya dalam meningkatkan fungsi kardiovaskular juga triple power, 3 kali lipat lebih kuat dibandingkan versi yang originalnya. Selain itu dia juga punya manfaat-manfaat lain juga ya. Dia lebih memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide.
Nah, lalu untuk NutriFlow ini lebih kepada teman-teman yang pengen aktif ya pengen biar energik, biar ada tenaganya deh. Tadi salah satu pencegahan untuk prostat kan adalah berolahraga. Nah, ini rekomen banget nih untuk konsumsi NutriFlow. NutriFlow ini dia memang diperuntukkan buat kita, mendukung kita supaya kita bisa lebih aktif dan energik gitu ya. Jadi NutriFlow ini dia dapat membantu penyerapan nutrisi kita jadi lebih optimal tapi juga sekaligus metabolismenya juga lebih optimal juga. Jadi bisa menghasilkan energi yang lebih banyak gitu ya untuk kita beraktivitas. Tapi tentunya tidak hanya sekedar menghasilkan tenaga juga, tapi juga extra protection juga. Karena Nutriflow ini juga membantu untuk memperkuat daya tahan tubuh bahkan sampai tingkat seluler ya, melindungi sel dari stres oksidatif. Bahkan teman-teman bisa gunakan juga Nutriflow ini untuk program diet nih. Karena NutriFlow ini juga bisa teman-teman gunakan sebagai meal replacement ya, atau pengganti makan, pengganti sarapan, atau pengganti makan malam, ataupun sekedar untuk menjadi snack yang versi lebih sehat. Slide. Nah, untuk konsumsinya, kita bergerak pada yang dianjurkan EFSA dan FDA tadi, yaitu minimum 200 mg flavanol. Untuk mendapatkan 200 mg flavanol, di versi yang original, teman-teman bisa konsumsi mulai dari 3 gram setiap hari. Ya, nah 3 gram ini minimal. Boleh lebih nggak? Boleh-boleh aja. Disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing, karena beda tubuh beda kebutuhannya. Ya, boleh 5 gram, boleh 10 gram, 15 gram, disesuaikan saja. Slide. Atau buat teman-teman tadi ya yang sudah punya masalah sirkulasi darah, mungkin boleh juga konsumsinya yang DTM liquid ini. Nah, DTM liquid ini dikonsumsinya tuh cukup 1 sampai 2 saset aja maksimal per hari. Ya, itu sebenarnya udah kenceng banget tuh dosisnya. Cuman memang tadi balik lagi ya, kebutuhan tubuh orang, tubuhnya masing-masing berbeda. Jadi bisa disesuaikan. Kalau kira-kira sudah 2 saset masih kurang juga, boleh ditambahkan dengan varian original tadi, atau boleh menambahkan juga dengan varian yang NutriFlow. Slide. Nah, kalau NutriFlow ini itu dikonsumsinya itu cukup 1 sampai 2 kali sehari juga dengan menyeduh 15 gram atau sekitar 1 sendok makan. Ya, 1 sendok makan itu dicampur dengan air. Nah, ini airnya terserah, boleh sedikit, boleh banyak, tergantung selera ya. Boleh dibikin kental, boleh dibikin encer, preferensi aja. Itu juga bisa teman-teman gunakan juga tadi ya sebagai pengganti makan, pengganti sarapan ataupun pengganti malam atau sekedar buat jadi snack-snack sore kalau lagi pengen nyemil tapi pengen yang sehat, boleh banget dengan NutriFlow drink ini. Itu dia. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya ya. Baik, teman-teman, seperti biasa sebelum ke sesi tanya jawab, saya akan memberitahukan informasi mengenai acara dan juga promo. Namun kali ini kita akan ada promo menarik nih Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media kami ya, ada di YouTube, Instagram, Facebook, eh, Telegram dan juga TikTok, Forever Health Indonesia official untuk untuk YouTube-nya, kemudian ada Instagram-nya @foreverhealthy.id, ada juga Facebook-nya di Forever Healthy Indonesia dan juga Telegram-nya FI Official dan ada TikTok-nya @foreverhealthy.indonesia. Karena teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai acara dan juga promo terbaru dari FAI dan juga tips kesehatan dan keseruan acara yang FAI jalankan untuk Bapak Ibu. Selanjutnya, ada nomor medical konsultan Dr. Winda. Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi di nomor 0878 1706 6067 hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Pertanyaan tentunya seputar kesehatan, dosis ataupun aturan pakai ya. Jadi tidak diperkenankan untuk pertanyaan seperti pengiriman, stok dan juga ketersediaan barang ya. Selanjutnya kita juga ada promo menarik nih Bapak Ibu ya, yaitu jalan-jalan ke Vietnam 4 hari 3 malam. Wah, seru banget ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan promo ini dengan mengumpulkan 75 poin trip ditambah 8.000 pairing.
ya. Periode ini sudah kita mulai dari tanggal 1 Februari sampai nanti 30 April 2025. Jadi teman-teman semua jangan sampai terlewatkan. Selanjutnya, oke, baik, cukup di situ untuk promonya ya. Sekarang kita ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. Sini sudah ada pertanyaan ya, mulai dari Bapak Irawan. Malam dokter izin mau memberikan perkembangan dari tumor istri kalau kondisi badan bagus, hanya kalau batuk terasa nyeri di sekitar yang luka dan juga masih ada darah yang keluar tapi sedikit. Mohon dok solusinya. Terima kasih. Sudah bagus sekali, Pak Irawan. Itu berarti progresnya sudah ada ya. Bahkan cukup jelas ya terlihat progresnya. Keep up terus ya, tetap semangat Pak Irawan dan istri. Semangat terus, terus dilanjutin aja ya. Lanjutin aja terus dosisnya. Nah, mungkin ini buat tambahan boleh juga sih. Ini kan kebetulan kan memang ada luka ya, ada lukanya. Nah, itu kan Bapak kan punya original. Boleh juga Pak kalau mau, itu lukanya juga ditaburkan di area apa kalau lukanya ditaburkan, originalnya ditaburkan di area luka. Jadi kan nanti kan luka itu kan akan rutin dibersihkan ya kan, supaya jangan sampai bernanah ya kan. Nah itu lukanya akan rutin dibersihkan. Nah ini boleh ya nanti pada saat setelah dia bersihkan, nanti boleh ditaburkan juga originalnya sedikit ke area lukanya dan karena ini bisa membantu juga supaya lukanya ini bisa lebih cepat kering dan cepat tertutup gitu ya. Dan tapi jangan lupa tetap hygiene ya, tetap steril ya kondisinya bersih. Jadi pada saat mau menaburkan pastikan mungkin pakai sarung tangan kalau bisa lebih bagus supaya tetap bersih dan steril. Jangan sampai malah ganti jadi ikut transfer kuman juga begitu ya supaya bisa membantu untuk lukanya bisa lebih cepat kering dari luar. Untuk dosis minumnya tinggal dilanjutin aja ya seperti yang sudah diberikan dosisnya. Keep up terus semangat. Baik, terima kasih Dokter Wida. Sudah baik ya Pak Irawan ya. Tinggal dilanjutkan saja untuk dosis yang sudah cocok untuk Ibu ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Nur Wahyuni Basri, Dok. Malam, Dok. Bagaimana jika seorang pria saat pertama mulai buang air kencing terasa sakit sampai harus teriak dan sakitnya terjadi juga di akhir kencing? Apakah ini merupakan prostat atau ada batu yang ingin keluar ya, Dok? Dan produk mana yang cocok untuk keluhan tersebut? Oke, nah kalau seperti ini sih sebenarnya lebih bisa jadi dua-duanya kebetulan. Karena kalau umpamanya sakit di awal, nyeri di awal, itu justru biasanya lebih sering ciri-ciri dari prostat ya. Tapi kalau nyeri di akhir itu biasanya ciri-ciri batu gitu. Jadi ini bisa dua-duanya sih kebetulan, bisa kebetulan dua-duanya ada. Tapi memang kalau kasus seperti ini, dua-duanya sama-sama masih bisa ditangani sih. Tapi baiknya sih tetap saya anjurkan untuk dilakukan pemeriksaan, ya. Pemeriksaan untuk memastikan sebenarnya memang bagaimana kondisinya. Prostatnya apakah membesarnya seberapa besar, lalu apakah memang ada batu atau enggak. Karena nanti kalau ternyata ada batunya juga seberapa besar nih. Kalau batunya sudah besar, tentu ya nggak mungkin kita keluarin, ya kan? Sulit sekali itu dikeluarkan. Yang ada malah makin sakit dan nggak tidak memungkinkan lah untuk dikeluarkan. Kecuali kalau saya batunya masih kecil-kecil ya, batu yang masih kecil-kecil tuh masih bisa deh dikeluarin dengan sendirinya. Tapi kalau seandainya besar itu sulit banget ya dan memang nggak mungkin untuk dikeluarkan karena lubangnya aja kecil ya kan mana muat. Nah, jadi kalau seperti ini biasanya nanti baiknya sih saya anjurkan tetap dilakukan pemeriksaan untuk kepastiannya ya. Kita kan nggak bisa cuma nebak-nebak supaya arah yang kita anjurkan itu bisa lebih tepat. Mungkin kalau kasus seperti ini saya bisa menganjurkannya itu lebih kepada original. Ya, saya akan lebih nganjurin lebih kepada original. Idealnya memang untuk original ini sebenarnya kayak tadi kan berdasarkan hasil risetnya itu kan sebenarnya cuma cukup 48 miligram per kilogram berat badan. Jadi sederhananya mah tinggal dikali aja 48 kali berat badan. Berat badannya si penderita ini berapa gitu kan. Tinggal dikali aja kasih dosisnya sebanyak itu. Cuman mungkin biasanya kalau saya
kalau hitungnya dikali 48 kan agak ribet ya, harus pakai kalkulator. Jadi biasanya saya buletin ke 50. 50 dikali berat badannya. Contohnya berat badannya 70 kilo. 50 kali 70, 3,5 gram. Ya udah tinggal kasih 3,5 gram. Cuman karena kebetulan nih, eh dia sedang ada masalah juga nih, sepertinya keadaannya itu dia tadi ya, nggak cuma prostat aja, tapi kemungkinan juga ada batunya juga. Jadi biasanya saya nggak kasih dosis sekecil itu. Biasanya saya berikan lebih. Biasanya kalau seperti ini saya berikan originalnya 2 kali 5 gram gitu ya. Nanti tapi tetap ya, Bu, kalau bisa kasus seperti ini tetap dicek ke dokter dulu untuk memastikan apa benar memang masalahnya beneran prostat dan apakah memang benar ada batunya dan supaya bisa diukur seberapa besar. Jadi kalaupun umpamanya nih mungkin seandainya nggak mau takut operasi takut ini nggak berani segala macam, ya udah nggak apa-apa kita kasih flavanol dulu, coba dulu dengan flavanol untuk mengulur waktu. Syukur-syukur ternyata bisa teratasi. Kalau seandainya ternyata kasusnya udah besar ya, tapi nggak berani operasi gitu. Tapi tetap kalau untuk kasusnya sudah besar sih, saya tetap akan menganjurkan untuk tindakan operasi gitu ya sebelum komplikasinya lebih berat lagi nanti. Tapi kalau seandainya kasusnya mungkin masih kecil ukurannya, ya kan kita masih bisa lebih santai ya. Itu masih bisa tuh kita eh, apa ngebusnya pakai flavanol dulu gitu ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya ada Ibu Imelda Panjaitan. Pertanyaan mengenai mau tanya dok, ada anak kakakku terkena leukemia masih umur 13 tahun. Bisakah dia minum dok? Wow, kasihan ya. Saya paling sedih deh kalau yang sakit ini anak-anak. Ya, tapi bisa kok. Bisa, bisa banget minumnya. Ya, kalau kasus seperti ini saya anjurkan untuk konsumsi yang original. Untuk target, mungkin nanti boleh dicek ya. Untuk anaknya itu, untuk keponakannya ini berat badannya berapa? Kalau seandainya berat badannya di bawah 50 kilogram, itu bisa diberikan 3 kali 3 gram. Berarti 3 kali setengah sendok teh. Tapi kalau seandainya berat badannya di atas 50 kilogram, boleh diberikan dosis orang dewasa ya. 3 kali 5 gram, 3 kali 1 sendok teh gitu. Fokus aja di original, nggak perlu minum yang lain. Maksudnya nggak perlu minum yang nggak usah minum varian yang lain ya seperti Nutriflo atau DTM. Fokus aja di original ya. Nanti mungkin originalnya bahkan bisa boleh ditambah lagi. Ya nggak cuma 3 kali minum, tapi mungkin bisa 4 sampai 5 kali minum. Tapi mulai dari 3 kali minum dulu aja. Ya, 3 kali 3 gram kalau seandainya beratnya di bawah 50 kilogram atau 3 kali 5 gram untuk yang berat badannya di atas 50 kilogram. Ya, Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya ada Bu Ana Greta. Malam dok, izin bertanya produk apa saja yang cocok digunakan untuk penderita MIUM? oke. Kalau kasus miom sih saya lebih suka kasihnya DTM ya. DTM itu kan soalnya dia lebih strong soalnya. DTM dia lebih strong, apalagi black garlic, ada kandungan black garlicnya kan, di mana black garlic itu memang dia bagus banget buat miom justru. Jadi saya sih lebih rekomen untuk konsumsinya liquid kalau untuk penderita miom. Nah, nanti ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 saset maksimal per hari gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Rosiana Palayukan. Malam dok, yang saya tanyakan itu mengenai yang ori, ada yang konsumsi dan banyak lendir di sebentar dok potong di leher. Kalau bangun pagi, tapi sebelumnya pernah berobat selama 6 bulan. Terima kasih dok. Oke, nah itu memang bisa jadi adalah suatu bentuk reaksi detoksifikasi. Nah, mungkin kalau seandainya pernah nonton yang pernah ikutan Zoom yang detoksifikasi tentang topik detoksifikasi, itu memang ada apa tenggorokan itu memang adalah salah satu jalur pengeluaran detox.
Jadi pengeluaran detoksifikasi kita itu ada beberapa jalur. Ada yang lewat urin, ada yang lewat feses, BAB ya. Ada yang lewat keringat, ada juga yang lewat tenggorokan dari nafas gitu ya. Jadi memang mungkin karena dia pernah punya masalah atau ibaratnya ada banyak toksin dan radikal bebas racun-racun di area pernafasan, maka akan mengeluarnya dari sana, akan terutama pengeluarannya dari saluran pernafasan tadi. Apalagi kebetulan memang pernah berobat 6 bulan, ya kan? Kemungkinan ini kan TB ya, TBC. Nah, TBC kan memang di paru-paru, ya kan? Nah, jadi otomatis mungkin ada sisa-sisanya yang memang mungkin tidak berdampak lagi, tidak infeksius lagi ya, tapi merupakan ada sisa-sisa racun yang tertinggal ya, bekas-bekas jasad-jasad mungkin bakteri-bakterinya zaman dulu gitu kan. Nah, ini mungkin memang harus dikeluarkan supaya dia tuh tidak nantinya menjadi perusak sel-sel sehat yang lain gitu. Jadi mungkin itu cara mengeluarkannya, makanya jadi lebih berlendir ya, banyak lendir itu salah satu proses detoksifikasi. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, nggak ada masalah itu ya. Itu malah bagus. Itu biasa kok, terutama di awal-awal konsumsi seperti itu. Ya agak lebih berasa terutama di awal-awal konsumsi. Nanti biasanya mulai enak. Nanti beberapa bulan kemudian konsumsi setelah konsumsi kita berapa bulan kemudian nanti biasanya ada muncul lagi. Memang tubuh tuh akan rutin ngelakuin proses detoksifikasi seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Banyakin aja minum air putih. Ya, nggak masalah. Selama lendir yang mudah dikeluarkan, mudah dibuang, nggak ada masalah. Aman kok. Ya, Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Nah, ini ada teman kita yang memang sudah mengikuti FI sejak lama ya, itu dari Bu Darsi. Halo Bu Darsi, selamat malam Mbak Diana, Bu Dokter Winda, lama tidak Zoom. Kangen juga nih. Dok, izin tanya, ada teman, ada benjolan di payudara, payudaranya bengkak dan memerah. Saat ini konsumsi Zimuno, apa bisa minum Cocoa Flavanol juga? Dan mau tanya juga, original dicampur susu online, apa boleh dok? oke. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Flavanol itu sangat bisa dikombinasi dengan apapun. Jadi nggak perlu khawatir. Mau campur dengan susu dia nggak jadi rusak. Yang penting susunya jangan kepanasan ya. Karena flavanol itu justru dia nggak tahan itu adalah dengan suhu panas. Kalau nggak nanti kadar flavanolnya jadi menurun. Paling di situ aja. Jadi kalau mau campurin dengan susu, susunya udah angetan dulu ya. Jangan lagi panas-panasnya dicampur nanti rusak flavanolnya sayang ya kan? Gitu. Jadi paling di situ aja catatannya. Mau dicampur dengan Zimuno ini juga nggak ada masalah ya, boleh-boleh aja. Silakan-silakan aja. Paling nanti diatur aja cara konsumsinya ya. Umpamanya diatur jarak konsumsinya supaya untuk evaluasinya bisa lebih objektif gitu, nggak bias gitu untuk menilai apakah dosis yang dikonsumsi juga itu apakah sudah cukup, sudah pasca ataukah masih kurang gitu kan, atau ada merasakan suatu efek tertentu itu akibat dari yang mana konsumsinya. Nah, itu kan lebih enak evaluasinya kalau seandainya diminumnya terpisah, diberi jarak waktu gitu, biar satu-satu bisa memberikan efek terlebih dahulu, bisa bekerja dulu gitu ya. Jangan gabung. Kalau gabung tuh jadi agak bingung. Ini efek ini gara-gara yang mana ya? Gitu ya. Walaupun sebenarnya sih digabung juga nggak ada masalah, tapi mungkin tidak di awal-awal konsumsi. Karena kan di awal-awal konsumsi kan biasanya kita masih adjustment dulu ya, masih evaluasi-evaluasi dulu gitu. Jadi boleh ya minum Savanol, kalau yang mananya sih kalau seperti ini biasanya saya nganjurin liquid. Karena liquid itu anti apa power antioksidannya tuh lebih kuat ya, jauh lebih strong. Apalagi untuk kasus-kasus benjolan tumor-tumor seperti ini gitu ya. Itu sangat rekomen banget untuk konsumsinya liquid. Nanti liquidnya boleh dikonsumsi 1 sampai 2 saset maksimal per hari. Kalau kira-kira masih kurang boleh tambahin dengan original. Biasanya sih saya memang akan tambahin dengan original kalau kasus seperti ini biasanya ya. Jadi 2 saset liquid ditambah dengan 5 gram, 1 kali 5 gram original. Nah, nanti mungkin mau tambahin susu apa dicampur dengan susu unlearn boleh yang originalnya. Ya, yang 5 gram originalnya ini dicampur dengan susu unlearn boleh. Nah, nanti yang si liquidnya
minumnya 2 kali gitu ya. Jadi 3 kali minum, pagi, siang, sore atau malam gitu. Atau nanti dok kalau liquidnya boleh nggak campur dengan susu juga? Boleh-boleh aja nggak ada masalah ya. Cuma saya nggak tahu sih aneh nggak rasanya kalau digabung. Kalau original sih cocok digabung ya dengan susu. Tapi kalau liquid saya rasa mungkin agak aneh kali ya kalau susu ada rasa min-minnya kan. Jadi mungkin kalau untuk liquid mungkin nggak usah digabung kali ya. Minumnya berdekatan boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan juga dicampur ke susunya. Aneh nanti rasanya. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Yardi. Nah, ini pertanyaannya cukup unik ya, Dok. Selamat malam, Dok. Kalau orang yang pernah konsumsi sabu, bagusnya konsumsi yang mana ya, Dok? Uh, nah ini berarti kalau udah konsumsi uh, narkotika ya, itu kan yang paling diharapkan adalah justru detoksifikasinya. Sebenarnya konsumsi yang mana aja boleh, original boleh, liquid boleh, ya. Cuman biasanya sih saya akan lebih genjot terutama ke original kalau kasus seperti ini. Itu lebih kekencangin aja di original. Kalau perlu minumnya 2 sampai 3 kali sehari, 5 gram. Itu sama jangan lupa banyakin minum air putih juga ya. Supaya kan nanti kan pasti kan ibarat kata flavanolnya akan ngebersihin tuh di dalam ya kan, ngebersihin, tapi kan butuh pengangkut. Nah, angkutannya apa nih? Angkutannya utamanya pasti adalah air, gitu kan. Mau nanti dia lewat keringat, kek, mau nanti lewat uap uap udara, kayak uap nafas, kayak mau lewat urin, mau lewat feses gitu. Yang mana aja, tapi kan tetap angkutan utamanya memang adalah air. Jadi jangan lupa banyak juga minum air putih. Ya, air putihnya berapa banyak? 30 mili dikali berat badan, ya, bukan minimum 2 liter, enggak. 30 mili dikali berat badan, itu minimumnya. Jadi kalau yang punya berat badannya 70 kilo, 30 kali 70 itu 2,1 liter. Kalau minumnya 2 liter doang, itu masih kurang. Ya, jadi jangan salah ya. Jangan mau gampangnya, pokoknya di bawah apa lebih dari 2 liter. Oh, tidak. 30 kali berat badan. Ya, dan nanti minum flavanolnya itu 3 kali 5 gram aja deh, biar lebih kencang, biar lebih cepat bersihnya. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Hotlan Sihotang. Apa yang diminum kalau diabetes peripheral neuropatik? oke, kalau diabetes yang sudah komplikasi dengan neuropatik perifer, ini sih rekomen banget minumnya liquid. Ya, liquid itu dia kan tidak hanya ada kandungan flavanol aja, tapi juga ada tambahan black garlic di sana. Apalagi ada centella asiatica juga, di mana memang ketiga-tiganya berperan terutama untuk antidiabetika. Jadi memang bagus banget nih untuk kasus diabetes gitu. Nah, jadi mungkin boleh ya lebih saya rekomendasi konsumsinya yang liquid. Nah, cuman diabetes ini sebenarnya sih lebih dianjurkan minumnya 3 kali sehari. Tapi liquidnya cuma boleh 2 kali. Jadi liquidnya 2 saset, yang 1 kali lagi itu nanti minumnya yang original ya. Originalnya boleh dari 5 gram dulu aja. Jadi 2 kali DTM liquid sama 1 kali yang original 5 gram. Oke? Tapi untuk obat-obatan tetap ya, tetap dulu ya, jangan langsung dicopot begitu aja ya untuk obat-obat diabetesnya. Jadi nggak apa-apa, tetap bundling dulu aja kombinasi, tapi tetap dikasih jarak waktu untuk konsumsinya, sampai nanti dievaluasi perkembangannya bagaimana gitu, untuk di-adjust dosisnya, baik dosis flavanolnya maupun nanti dosis obat diabetesnya juga. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya, ini masih kurang lebih mungkin masih sama ya dok ya. Bolehkah penderita diabetes basah ya, yang sudah komplikasi minumnya ori saja? boleh, nggak ada masalah, bisa-bisa aja. Cuman dosisnya aja paling diatur ya. Kalau mau minum ori aja nggak apa-apa. Malah kadang-kadang mungkin biar lebih nggak ribet ya ori aja, karena kan diabetes basah ini biasanya kita juga anjurkan untuk menaburkan originalnya juga di luka. Jadi biar simple, maunya satu produk aja biar nggak kebanyakan produk. Boleh ori aja. Ori tapi konsumsinya 3 kali 5 gram. Ya, 3 kali 5 gram.
5 gram pagi, 5 gram siang, sama 5 gram malam atau sore gitu ya. Nanti tiap kali bersihin lukanya itu setelah dibersihkan boleh ditaburkan juga ya originalnya juga diolesin ke lukanya supaya lebih cepat kering gitu ya. Jadi boleh-boleh aja kok. Mau original aja dok, boleh nggak? Boleh. Kita maksimalkan di original bisa ya, nggak usah khawatir. Nanti mulai dari 3 kali 5 gram dulu. Oke? Oke, baik dok. Pertanyaan terakhir ya dok ya dari chat. Nah, ada dari Ibu Sri Wulandari. Selamat malam Dokter Winda, izin bertanya. Ada keluarga saya yang sakit kesulitan tidur dan hanya bisa tidur bila minum obat yang sudah diresepkan dokter. Dan saat ini sudah kurang lebih 1 bulan ini tidak bisa makan apapun kecuali air saja plus obatnya itu karena katanya nggak bisa nelen. Ini kira-kira kenapa ya sakitnya ya Bu Dokter Winda? Hmm, ini nggak bisa makan apapun kurang lebih 1 bulan. Udah pingsan dong. Manusia kan nggak bisa makan, apa nggak makan sama sekali. Harus ada yang dimakan dong, ya kan? Pasti bisa makan, cuman mungkin susah kali ya, lebih tepatnya ya. Sulit sulit banget untuk makan karena sakit menelan. Nah, ini bisa macam-macam sih kemungkinannya. eh Sebenarnya kalau saran saya sih untuk kasus seperti ini memang harus dicek ke dokter ya. Apalagi kan katanya sudah sampai kurang lebih 1 bulan sulit makan seperti ini, nggak mungkin selamanya sulit terus dong, ya kan? Susah juga, kasihan banget kalau pemain nggak bisa makan, ya kan? Harus dicek kira-kira sebenarnya ada masalah apa. Di sininya tuh ada masalah apa, nelannya kenapa, gitu. Apakah ada pembengkakan kah? Ada peradangan kah? Terus atau ada masalah lain gitu yang sebenarnya bukan penyakit, tapi kadang-kadang juga sometimes ada juga mungkin ada masalah pikiran bisa jadi ya, apapun bisa, apalagi karena sebelumnya ada masalah kesulitan tidur juga, insomnia, ya kan? Itu sering sekali ada masalah dengan pikiran, itu bisa mempengaruhi juga. Nah, itu mungkin boleh digali ya, nanti mungkin boleh tetap di check up ke dokter untuk biar si dokternya bisa menggali secara langsung pasiennya gitu. Nah, nanti ini untuk kita berikan flavanol boleh, karena kebetulan kalau untuk minum kan dia masih bisa. Ya kan, minum masih bisa. Makan yang sulit, mungkin sakit banget nelannya kalau umpamanya makan. Kalau minum kan masih bisa. Boleh kok dikasih flavanol. Nanti kasih flavanol yang mana? Karena kebetulan dia ini juga kalau sampai kurang makan seperti ini kan bisa gangguan nutrisi ya. Bisa gangguan nutrisi. Boleh kita kasih original plus NutriFlow untuk kasus seperti ini. Ya, biasanya kalau kasus seperti ini saya akan nyaranin konsumsinya original sama NutriFlow. Jadi mungkin boleh dikasih 2 kali sehari. Pagi itu minum Nutriflo 15 gram ditambahkan dengan original 5 gram. 5 gram. Jadi total 20 gram. Campur aja ya, campur minum. Kalau dia masih bisa minum air berarti dia masih bisa minum ini gitu kan untuk bantu nutrisinya. Nanti sore atau malam dikasih bikin yang sama lagi ya, Nutriflo-nya 15 plus originalnya 5 gram gitu ya, supaya jangan sampai dia juga kekurangan nutrisi gitu kan. Nah, nanti juga biasanya kalau seandainya nih dia punya masalahnya sakit yang menelan di sini, boleh juga nanti pada saat minum Nutriflo Plus originalnya sebelum ditelan kumur-kumur dulu. Gitu ya, supaya tujuannya adalah agak mengompres ya, mengompres tenggorokannya in case itu ada peradangan pada tenggorokannya sehingga membuat dia itu jadi sulit menelan gitu. Jadi biar bisa membantu juga di sana. Nanti paling di situ sih yang kita anjurkan untuk kasus seperti ini. Tapi tetap ya, sebaiknya diperiksakan ke dokter untuk bisa dapat diagnosa pasti dia ini kenapa. Dan nanti juga kalau seandainya udah dapat diagnosa pastinya, itu juga kan kita juga jadi bisa lebih enak sebenarnya untuk menganjurkan eh, dosis yang lebih tepat untuk dia gitu. Ditambah lagi kan Fofavanoil ini kan juga bagus banget ya untuk merangsang produksi hormon serotonin dan dopamin ya, jadi bikin jadi lebih happy, moodnya jadi lebih bagus. Jadi in case nih dia juga punya masalah juga dengan stres gitu kan, jadi bisa bikin dia jadi nggak terlalu stres juga, sehingga juga bisa membantu dia juga jadi lebih
mudah untuk tidur gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda, sudah bantu jawab. Nah, itu tadi chat terakhir di kolom chat ya, Dok. Pertanyaan terakhir di kolom chat. Nah, sekarang kita buka pertanyaan untuk satu orang penanya karena memang masih ada waktu kurang lebih 8 menit. Jadi saya buka Bapak Ibu, saya berikan kesempatan jika ada yang ingin bertanya dan bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Selamat malam. Siapa yang duluan nyalain ya kira-kira ya? Kita masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Bisa menyalakan mikrofonnya Bapak Ibu? Oh, Ya, kebanyakan. Izin oh. bertanya lagi, Bu Dokter. Silakan Bu Sri Wulandari. Iya, ya penjelasannya tadi terima kasih banyak. Nanti saya sampaikan ke beliau. Kebetulan orangnya di Jawa gitu. Nah, ini saya bertanya begini. eh itu kan selama ini kan ada yang namanya Flavanolmen gitu. Sebenarnya langganan saya kan banyak yang pakai Flavanolmen gitu. Mm-mm. Tapi karena saya ini apa namanya nggak tahu bagaimana jelasin ini DTM liquidnya gitu. Mereka itu kan gini, Pak ini nggak ada lagi flavanolmennya discontinuean gitu. Penggantinya itu saya bilang DTM yang liquid gitu. Nah terus bagaimana dosisnya atau pemakaian yang efektif? Nah seperti itu. Nah saya kan karena saya perempuan kan nggak tahu caranya bagaimana menjelaskan ini tentang korelasinya dengan kalau ketika diganti dengan yang sebelumnya flavanolmen gitu para pemakai flavanolmen itu gitu. Begitu aja sih. Terima kasih Bu Dokter. Oke, siap Bu Sri. Jadi begini, kalau untuk mendapatkan manfaat dari si flavanolmen itu sebenarnya bisa kombinasi bahkan ya dengan liquid plus NutriFlow. Jadi supaya memang kandungan di dalamnya si flavanolmen itu masih bisa di cover gitu ya. Itu kombinasi lebih bagus sebenarnya dari keduanya, liquid plus NutriFlow. Nah, nanti untuk aturan konsumsinya bisa satu-satu kali. Jadi satu kali liquid, satu kali NutriFlow gitu. Nanti mungkin boleh diatur yang mana yang pagi, mana yang sore bebas. Biasanya sih kalau seperti ini mungkin lebih cocok yang liquid pagi, NutriFlow-nya nanti sore gitu. Ya, NutriFlow-nya sore. Jadi eh apa namanya? Biar karena kan ini ngomongin soal vitalitas soalnya kan, ngomongin vitalitas pasti otomatis juga berhubungan dengan tenaga, produksi tenaga. Makanya biasanya kita akan lebih nganjurkan NutriFlow-nya yang untuk sorenya supaya memang untuk manfaat seperti yang pada flavanolmen itu bisa tetap didapatkan dengan varian yang konsumsinya liquid plus apa namanya NutriFlow-nya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Baik, mungkin masih bisa satu orang lagi ya, Dok, penanya untuk satu pertanyaan saja. Bapak Ibu Tapi bisa Bu Sri-nya menyalakan. udah oke ya? Bu Sri Untuk udah Bu Sri, udah dapat? Eh, Maksud saya gini, kalau untuk pemakaian NutriFlow atau original itu apakah ada bedanya? Atau karena dia stamina jadi khusus NutriFlow aja? Atau bagaimana itu, Bu Dokter? Nah, iya, kalau untuk memang dia agak berbeda kandungannya. Jadi kalau memang incerannya terutama lebih ke stamina, itu lebih kita rekomendasikan konsumsinya Nutriflow. Karena memang Nutriflow itu lebih meningkatkan metabolisme sehingga bisa lebih meningkatkan stamina gitu. Makanya biasanya saya akan mengarahkan kebutuhannya itu lebih kepada Nutriflow. Kalau seandainya memang incarannya itu targetnya adalah ke stamina-nya gitu. Untuk dosisnya berapa, Bu Dokter, NutriFlow-nya itu? 1 kali 15 gram bisa. Oh iya ya. Pagi, malam berarti ya yang NutriFlow-nya. Kalau yang Iya, ininya. Oke, iya terima kasih, betul. Bu Dokter. Sama-sama Bu Sri. oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Oke, waktunya masih 3 menit lagi nih, Dok. Kayaknya udah mepet nih, Dok, kalau misalnya untuk membuka satu pertanyaan lagi ya.
Karena sudah jam 9 nih nggak berasa ya. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan Dokter Winda? Oke, seperti biasa, saya nggak pernah bosan-bosannya mengingatkan lagi kepada teman-teman. Ingat ya, jaga kesehatan terus ya. Kita apalagi nih yang mumpung masih sehat, dijaga terus kesehatannya, jangan tunggu sampai sakit. Ya, karena kesehatan kita adalah harta kita yang paling berharga. Kalau kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa berkumpul bersama orang-orang kita kasih, kita bisa melakukan apa aja. Tapi kalau kita sakit, boro-boro ya teman-teman ya, yang ada kita terkapar, kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa menghasilkan uang, yang ada tabungan semakin terkuras. Aduh, tentunya pasti nggak mau kan? Makanya jaga terus kesehatannya, mumpung masih sehat, dan mungkin yang lagi sakit semangat untuk kembali sehat ya, terus konsumsi juga flavanolnya supaya bisa semakin mendukung kita juga, membantu kita untuk mendapatkan gaya hidup sehat yang lebih mudah. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Teman-teman gak berasa waktunya juga sudah jam 9 malam. Artinya saya harus mengakhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Nggak usah berkecil hati, kita masih ada acara di setiap hari Selasa, acara Dokter Winda atau acara bisnis preview di kantor kesayangan kami. Dan rutin acara seminar kesehatan online setiap hari Kamis jam 8 malam. Pastikan teman-teman jangan lupa untuk konsumsi koko flavanol sebelum tidur dan saat beraktivitas supaya daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Terima kasih semuanya dan selamat malam. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye bye. Thank you, Dokter Winda. Selamat Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih semua. Selamat beristirahat. Ya, terima kasih Bu Dokter. sama-sama Bapak. Terima kasih Bu Aduh, Winda. tunjukkan muka hanya di last minute. Aduh, terima kasih Dokter Winda dari Medan. Sama-sama. Maunya 5 menit terakhir dibuka lah. Mau lihat Awak tes, pengen juga mau ngobrol sama Ibu Dokter. Benar mau itu. lihat tes semuanya. Dokter Winda.